Disclaimer: semua tindakan, perbuatan setelah menonton konten Lentera Gentur menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Lentera Gentur terlepas dan tidak bertanggung jawab dari jeratan hukum pidana maupun perdata yang disebabkan oleh konten yang kami upload. Konten yang Lentera Gentur buat hanya bersifat hiburan. Mohon maaf bila ada kesamaan nama, tokoh, waktu, dan tempat. Semua hanya bersifat kebetulan saja. Selamat datang dan selamat bergabung para penikmat misteri. Selamat malam saya ucapkan. Bagi yang penakut, sebaiknya Anda jangan melanjutkan melihat konten di video ini. Karena apa yang terjadi pada Anda bukanlah tanggung jawab kami. Masyarakat Indonesia pada umumnya masih percaya pada hal-hal mistis yang berbau tahayul, bahkan kisah-kisah misteri yang terkadang tidak masuk di nalar manusia. Tapi izinkanlah saya untuk bercerita mengenai kejadian di luar nalar tersebut. Bagi yang penakut, sebaiknya jangan dilanjutkan, mundur saja. Ya. Oke, kita mulai saja. Lawang Sewu. Bagi orang Indonesia, rasanya sudah tidak asing lagi mendengar tempat Lawang Sewu. Lawang Sewu atau Pintu Seribu adalah sebuah gedung bersejarah yang berada di kota Semarang, Jawa Tengah. Lawang Sewu merupakan sebuah bangunan yang klasik ala bangunan khas Eropa. Arsitektur bangunannya pun sangat bagus dan sedap dipandang. Namun, tahukah Anda, wahai sahabat misteri? Konon, gedung peninggalan Belanda ini menyimpan banyak sekali kisah misteri yang bikin bulu kuduk merinding. Dilansir dari beberapa sumber yang telah kami himpun, ada beberapa pengalaman gaib yang menyelimuti bangunan mega berlantai 3 ini. Asal-usul Lawang Sewu merupakan salah satu dari sekian banyak warisan Belanda yang masih kokoh berdiri sampai sekarang. Kisah gedung ini tak terlepas dari sejarah industri kereta api di Indonesia, karena menjadi kantor pusat dari NIS, yaitu suatu perusahaan kereta api Hindia Belanda. NIS sendiri adalah perusahaan kereta api swasta di masa pemerintahan Hindia Belanda yang pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia dan menghubungkan Semarang dengan Surakarta dan Yogyakarta dengan jalur pertamanya yaitu jalur Semarang-Temanggung tahun 1867. Pembangunan Lawang Sewu melibatkan dua arsitek asal Belanda yaitu Profesor Jacob dan Quendijk dengan memakan waktu dari tahun 1904 hingga 1907. Penduduk Semarang lalu menyebut gedung ini dengan nama Lawang Sewu karena terdapat banyak sekali pintu. Sebenarnya jumlah pintunya hanya sekitar 342 saja. Tapi karena sangat banyak, akhirnya masyarakat setempat menyebut Lawang Sewu atau Pintu Seribu. Gedung tua ini jadi saksi bisu dari pertempuran sengit antara Angkatan Pemuda Kereta Api (AMKA) melawan penjajah Jepang demi mengambil alih jalur kereta api. Setidaknya belasan pejuang Indonesia gugur dalam pertempuran ini dan dimakamkan tepat di halaman gedung. Cerita seram Lawang Sewu. Sebagai gedung tua peninggalan Belanda, tak heran banyak cerita-cerita seram seputar Lawang Sewu. Cerita seram Lawang Sewu pun tak cuma populer di wilayah Semarang saja. Penduduk luar daerah
tak jarang secara sengaja datang atau berwisata ke Lawang Sewu untuk merasakan keangkerannya. Konon, setiap wilayah di gedung Lawang Sewu terdapat makhluk halus berbagai macam, mulai dari kuntilanak, gundurwo, arwah tentara hingga noni Belanda. Salah satu ruangan yang dikenal paling angker adalah sebuah lorong yang berada di bawah gedung. Di masa pemerintahan Belanda, lorong bawah tanah itu difungsikan sebagai aliran air yang dapat menunjukkan suasana Lawang Sewu. Namun, saat Jepang menduduki wilayah Indonesia, mereka menggunakan lorong tersebut sebagai penjara. Lorong yang hanya setinggi 0,5 meter tersebut membuat para tahanan lainnya bisa jongkok sambil menahan dingin dari air yang mengalir. Banyak tahanan yang akhirnya tewas akibat tak kuat menahan penderitaan selama dalam penjara jongkok. Konon, keangkeran Lawang Sewu mulai dirasakan ketika banyak rakyat Indonesia dan tentara Belanda yang mati secara tragis di sini. Uji nyali Lawang Sewu. Cerita seram Lawang Sewu yang cukup populer mungkin adalah penampakan kuntilanak yang tertangkap kamera. Kejadian tersebut berlangsung dalam sebuah acara uji nyali yang ditayangkan Trans TV. La ilaha illallah. Allah Konon, tak berselang lama setelah mengikuti uji nyali itu, sang peserta meninggal dunia. Tak ada yang memastikan apakah kematiannya itu berhubungan dengan uji nyali yang dia lakukan di Lawang Sewu. Episode uji nyali Lawang Sewu itu sendiri berhasil meraih penghargaan dalam penghargaan TV Asia sebagai acara realitas terbaik. Sayangnya, acara tersebut tidak dilanjutkan lagi karena penampakan menyeramkan Lawang Sewu. Suara misterius di sumur tua. Di halaman gedung Lawang Sewu terdapat sebuah sumur tua yang setiap harinya tidak pernah dibuka karena selalu dikunci. Menurut kabar yang beredar, ketika di malam hari dan suasana sepi, kamu bisa mendengar suara-suara jeritan dan kesakitan dari tentara Belanda. Sejarahnya, sumur tersebut dipakai oleh tentara Jepang saat menduduki Indonesia untuk membantai tentara Belanda. Tak aneh, arwah yang mati tragis acap kali bergentayangan dan meronta-ronta di saat malam hari. Penampakan noni Belanda. Selain tentara Belanda dan Jepang, penampakan lain yang kerap muncul adalah noni Belanda. Konon, kemunculan noni Belanda sering dibarengi oleh jeritan misterius. Menurut kabar yang beredar, jeritan itu berasal dari noni Belanda yang ketakutan ketika tentara Jepang membantai tentara Belanda secara kejam. Ini tidak akan mengganggu orang-orang jika tak nekat masuk ke daerah-daerah terlarang gedung tersebut. Cerita seram Lawang Sewu tadi memang membuat kita merinding membayangkannya. Namun, pemerintah setempat mencoba mengubah image Lawang Sewu yang horor menjadi sebuah tempat wisata yang menarik. Kehidupan manusia memang banyak sekali ujian. Sejatinya hanya kepada Allah yang Maha Esa lah kita semua harus yakin dan meminta pertolongan. Semua ini hanya ujian. Maka
Untuk apa kita takut? Berpegang teguhlah pada Yang Esa. Saya dari Lentera Gentur mengucapkan selamat malam dan sampai berjumpa di video selanjutnya.